Halo semua, di kelas pengantar manajemen kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Disimak baik-baik ya. Subtopik yang akan kita bahas kali ini ialah yang pertama, pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, proses manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, perencanaan dan kebutuhan sumber daya manusia. Yang keempat, penyediaan tenaga kerja. Yang kelima, pengembangan karyawan. Dan yang terakhir ialah pemeliharaan karyawan. Selanjutnya, dalam menjalankan sebuah kegiatan, baik itu perusahaan, lembaga, organisasi, komunitas, atau lainnya, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Tak hanya itu, dalam menjalankan suatu kegiatan di perusahaan juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana memanajemen sumber daya manusia tersebut agar kegiatan yang akan dijalankan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia itu sendiri? Di sini saya akan membahas mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengelolaan dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satunya yaitu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia adalah dengan menghadirkan divisi Human Resource. Nah, di dalam divisi Human Resource ini memberikan berbagai macam pengetahuan seputar perusahaan, yaitu manajemen talenta, layanan administrasi, pelatihan, pembinaan, peralatan, pengawasan, dan saran hukum untuk perusahaan. Fungsi dari divisi Human Resource ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain beberapa fungsi di atas, Divisi Human Resource juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan implementasi kultur perusahaan kepada seluruh sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, divisi ini juga bertanggung jawab untuk memastikan karyawan bekerja maksimal di perusahaan dengan memberikan pemberdayaan karyawan. Selanjutnya ialah pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Prasaja Ricardianto. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada sumber daya manusia. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia sama halnya seperti fungsi manajemen pada umumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Filippo, menurutnya fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ada dua, yakni yang pertama ialah fungsi manajerial. Fungsi ini terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ialah pengorganisasian. Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengikatkan antara pekerjaan karyawan dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahan sumber daya manusia agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Keempat, yaitu pengawasan. Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera dilakukan perbaikan. Selanjutnya yaitu fungsi operasional. Fungsi ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan ialah usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi, dan penempatan. Yang kedua yaitu pengembangan.
Usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan latihan yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat melakukan tugasnya dengan baik. Aktivitas ini penting dan akan terus berkembang karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian, dan meningkatnya kesulitan tugas manajer. Akhir ialah kompensasi. Fungsi kompensasi diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai dengan kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan atau organisasi. Proses adalah metode atau cara sistematis dalam melakukan atau menangani suatu kegiatan untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang potensial. Perusahaan harus melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia yang dimulai dari tahap perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, perjanjian kerja, orientasi, dan penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan, penilaian kerja, imbal jasa, sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Pertama ialah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang-orang yang tepat di tempat serta waktu yang juga tepat. Melalui perencanaan, organisasi bisa menghindarkan diri dari kekurangan dan kelebihan personel yang mendadak. Setelah perusahaan memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, maka proses manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah rekrutmen tenaga kerja, yaitu suatu proses untuk menemukan dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Memiliki sejumlah kandidat, langkah selanjutnya dalam proses manajemen sumber daya manusia adalah seleksi, yaitu menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi atas pekerjaan tersebut. Proses seleksi, tahap berikutnya yaitu masuk dalam proses perikatan yang dilakukan melalui perjanjian kerja antar karyawan dan perusahaan. Nah, selanjutnya, salah satu teknik yang sangat lumrah digunakan untuk mencoba mengurangi jumlah pegawai baru yang meminta berhenti adalah dengan menyelenggarakan program pengenalan, yaitu yang juga dikenal sebagai program orientasi. Melakukan program orientasi yaitu melakukan pelatihan. Pelatihan ini merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan. Setelah karyawan diterima, ditempatkan, dan dipekerjakan, maka tugas manajer selanjutnya adalah melakukan penilaian prestasi karyawan. Melakukan penilaian kerja, langkah selanjutnya yaitu imbal jasa. Nah, imbal jasa ini agar tenaga kerja dapat terus-menerus memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Tenaga kerja tersebut harus diberikan kompensasi yang sepadan atas kinerja yang telah mereka tunjukkan. Akhir ialah pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Ada pula perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan ini adalah proses perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Secara umum, proses perencanaan sumber daya manusia dibagi dalam 4 langkah penting yang meliputi pasokan tenaga kerja saat ini, yaitu langkah paling awal yang dapat dilakukan dalam memulai perencanaan sumber daya manusia adalah menilai ketersediaan sumber daya manusia di perusahaan. Selanjutnya, dalam perencanaan sumber daya manusia adalah menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Dalam langkah ini, berbagai variabel SDM seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi pekerjaan, transfer karyawan, dan lain-lain perlu dipertimbangkan. Dan sumber daya manusia dapat mencocokkan tenaga kerja yang ada dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan membuat perkiraan permintaan, yaitu estimasi permintaan sumber daya manusia. Mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi penawaran dan permintaan sumber daya manusia dapat mengembangkan strategi berdasarkan estimasi permintaan sumber daya manusia yang telah dibuat, yaitu strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Setelah mengetahui perencanaan sumber daya manusia, selanjutnya yaitu adanya pengadaan tenaga kerja atau pegawai. Pengadaan tenaga kerja ini merupakan langkah pertama
dan yang mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan mencapai tujuannya. Jika karyawan yang diterima kompeten, maka usaha untuk mewujudkan tujuan relatif mudah. Sebaliknya, apabila karyawan yang diperoleh kurang memenuhi syarat, sulit bagi perusahaan mencapai tujuannya. Adapun dua macam pengadaan tenaga kerja, yaitu yang pertama ialah pengadaan internal, yakni karyawan yang mengisi lowongan jabatan yang lowong ditarik dari karyawan yang telah ada dalam organisasi. Yang pertama ialah kelebihan. Ialah perilaku karyawannya telah diketahui, karyawannya telah berpengalaman, orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi, karyawan yang cakap, ada kesempatan untuk promosi, memotivasi semangat kerja karyawan, dan loyalitas dan kedisiplinan karyawan lebih baik. Dua, dalam pengadaan internal ialah kekurangan, yaitu masalah pengisian lowongan tidak terselesaikan karena mutasi akan menimbulkan lowongan yang kosong kembali. Pelaksanaan sistem kerja hanya tetap begitu-begitu saja. Kewibawaan pejabat yang dipromosikan relatif kurang dan promosinya sering didasarkan atas nepotisme. Yang kedua, pengadaan tenaga kerja ialah pengadaan eksternal, artinya untuk mengisi lowongan jabatan yang kosong ditarik orang-orang dari luar organisasi, yaitu lembaga-lembaga pendidikan, dinas tenaga kerja, pasar tenaga kerja umum, nepotisme atau kawan-kawan pegawai. Berikutnya ialah pengembangan karyawan. Nah, pengembangan karyawan ini adalah sebuah subsistem di dalam suatu perusahaan yang menekankan pada perbaikan kinerja individu. Subsistem ini amat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa. Pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalankan berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan juga keterampilan baru. Pengembangan karyawan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan efisiensi. Persaingan bisnis menuntut lebih dari itu. Menambah keterampilan karyawan dan mengasah keahlian yang telah mereka miliki menjadi langkah penting yang harus diambil perusahaan agar bisa bertahan dalam kompetensi. Tujuan yang pertama ialah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas, mengurangi waktu belajar karyawan, meningkatkan retensi karyawan, dan transfer keahlian dan kaderisasi. Yang paling terasa oleh perusahaan ketika secara berkala mengadakan program pengembangan karyawan adalah terwujudnya sumber daya manusia yang mampu bekerja lebih efisien, kompetitif, dan keterlibatan yang lebih tinggi dengan tempat kerja. Yang pertama ialah manfaatnya retensi karyawan yang positif, meningkatkan keterlibatan karyawan, menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan, pemberdayaan karyawan. Pengembangan karyawan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Terdapat beberapa jenis pengembangan karyawan. Yang pertama ialah onboarding, manajemen risiko, manajemen keahlian, perencanaan karir, manajemen pengetahuan, pengalaman, dan diklat. Terakhir ialah pemeliharaan karyawan. Pemeliharaan karyawan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif guna menunjang pencapaian tujuan perusahaan, sehingga keamanan, keselamatan, dan kesehatan karyawan sangat perlu mendapatkan pemeliharaan yang sebaik-baiknya. Tujuan dari pemeliharaan karyawan dilakukan untuk kepentingan perusahaan agar meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi, menumbuhkan loyalitas dan menurunkan pergantian, mengurangi konflik, serta menciptakan suasana yang harmonis. Sekian pembelajaran mengenai manajemen sumber daya manusia, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.